Desi boleh gabung? Boleh. Kalian sedang apa ini? Sedang melihat tanaman. Oh ya, Bu Desi lihat-lihat juga tanaman di sekolah kita sudah semakin banyak ya sekarang ya. Ya. Nah, anak-anak tahu tidak tanaman ini manfaatnya apa? Sekolah kita jadi lebih sejuk Terus? dan lebih banyak oksigennya. Oh ya, ngomong-ngomong soal oksigen nih, anak-anak tahu tidak dari mana asal oksigen itu? Tahu Bu, saya lupa. Prosesnya bagaimana? Tidak tahu Tahu. juga? Iya. Pembelajaran IPAS masih dianggap sulit bagi peserta didik. Materi yang abstrak dan pengemasan pembelajaran yang kurang kontekstual menjadikan peserta didik kurang memahami konsep materi. Efek jangka panjangnya, peserta didik tidak terbekali dengan keterampilan abad 21. Pada kesempatan kali ini, saya Desi Putriana Sari, guru SD Negeri 3 Plumbungan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, akan berbagi praktik baik terkait pelaksanaan pembelajaran IPAS kelas 4 materi fotosintesis dengan model pembelajaran Project Based Learning terintegrasi STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics untuk meningkatkan keterampilan abad 21 siswa, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Seperti apa langkah dan strategi penerapan pembelajaran IPAS dengan model Project Based Learning terintegrasi STEM yang telah saya laksanakan? Mari kita simak video selanjutnya. Langkah pertama, saya mencari referensi terkait pembelajaran IPAS materi fotosintesis yang berbasis STEM PJBL. Ada beberapa referensi yang saya dapatkan, namun kemudian saya memilih untuk menerapkan proyek pembelajaran untuk membuat biofotoreaktor sederhana. Berikutnya, saya meminta izin kepala sekolah untuk melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 4. Selanjutnya, karena saya adalah guru kelas 5, saya tidak lupa untuk mengomunikasikan dengan guru kelas 4 terkait rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Setelah berdiskusi dengan guru kelas 4, kemudian saya merancang modul ajar IPAS dengan tahapan pembelajaran PJBL berbasis STEM, lengkap beserta bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Baik. Halo anak-anak. Adapun kegiatan peserta didik secara umum diantaranya melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan sintaks pembelajaran model PJBL berbasis STEM. Tahapan yang pertama, menentukan pertanyaan atau masalah utama atau reflection dengan aktivitas peserta didik menjawab pertanyaan pemantik dari guru. Tahap kedua yaitu mendesain perencanaan proyek atau research dengan aktivitas peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk menyusun rencana pembuatan proyek berupa pembagian tugas, persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan, dan menggambar desain produk. Pada saat menggambar desain produk, peserta didik melaksanakan salah satu tahapan STEM yaitu engineering. Tahapan ketiga, menyusun jadwal pembuatan proyek atau discovery. Dengan aktivitas, peserta didik menyusun rincian jadwal pengerjaan produk yang harus diselesaikan dalam waktu 2 hari. Tahapan keempat yaitu memonitor keaktifan dan perkembangan proyek atau application. Dengan aktivitas, guru memeriksa kegiatan peserta didik dalam menyusun gambar rancangan produk dan penyusunan jadwal, serta membantu peserta didik yang menemui kesulitan. Memasuki pertemuan kedua, peserta didik sudah mulai melakukan kegiatan pembuatan proyek. Dimulai dengan menghitung volume wadah yang berbentuk tabung sebagai aplikasi pelaksanaan tahapan STEM yaitu matematik. Kemudian pada tahap sains, peserta didik melakukan percobaan dan pengamatan proses fotosintesis pada tanaman hidrilla. Selanjutnya pada tahap teknologi, peserta didik menggunakan alat listrik berupa lampu sebagai penghasil cahaya. Tahapan kelima, menguji hasil dengan presentasi hasil proyek atau communication. Dengan aktivitas, peserta didik mempresentasikan dan menguji produk biofotoreaktor yang telah dibuat. Tadi kita mengamati apakah keluar oksigen dari daun itu.
Tahapan yang keenam yaitu evaluasi proyek hasil dan pengalaman belajar dengan aktivitas menyimpulkan bersama proses fotosintesis dan dampak pentingnya menjaga kelestarian udara bersih di bumi. Refleksi pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak nanti angkat satu emotikon yang menggambarkan perasaan kalian setelah belajar bersama Bu Desi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran IPAS yang dikemas dengan model Project Based Learning berbasis STEM terbukti dapat menumbuhkan keterampilan abad 21 peserta didik, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Melalui pembuatan proyek, pemahaman peserta didik juga meningkat, karena mereka dapat memahami bahwa IPAS dekat dengan kehidupan sehari-hari, bukan lagi ilmu abstrak yang sulit dimengerti. Belajar IPAS materi fotosintesis bersama Bu Desi sangat menyenangkan. Kami diajak praktik membuat alat penghasil oksigen. Jadi kami lebih paham bagaimana proses fotosintesis di dalam tumbuhan. Setelah melaksanakan pembelajaran IPAS berbasis PJBL STEM, perasaan saya sangat bahagia karena saya melihat betapa antusiasnya peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran proyek ini untuk membuat biofotoreaktor sederhana pada materi fotosintesis. Kedepannya, saya akan terus melakukan inovasi pembelajaran di dalam kelas dengan harapan untuk meningkatkan keterampilan abad 21 peserta didik dan mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih, salam dan bahagia.